Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rijal dari 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang revolusi Prancis pada pelajaran sejarah minat. Nah, terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis atau dalam bahasa Prancis Revolution Prancis 1789 sampai 1799 adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Nah, revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Satu, yaitu monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad, runtuh dalam waktu 3 tahun. Yang kedua, itu ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru yaitu liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa yang berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan rakyat. Pertentangan antara pendukung dan penentang revolusi terjadi selama 2 abad berikutnya. Di tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Louis naik takhta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal, revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakan pertemuan Eights Generaux pada bulan Mei. Tahun-tahun pertama revolusi Prancis diawali dengan diproklamirkan Sumpah Lapangan Tenis pada bulan Juni oleh Eights ketiga, diikuti dengan serangan terhadap Bastille pada bulan Juli, deklarasi hak asasi manusia dan warga negara pada bulan Agustus, dan Mars kaum wanita di Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa tahun ke depannya, revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal sayap kiri. Nah, sebuah negara republik didirikan pada bulan Desember 1792 dan Raja Louis dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi Prancis dimulai pada 1792 dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler. Prancis berhasil menaklukkan semenanjung Italia, negara-negara rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine. Prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad. Secara internal, sentimen radikal revolusi berpuncak pada naiknya kekuasaan Maximin Repress Jacobin dan kediktatoran virtual oleh Komite Keamanan Publik selama pemerintahan teror dari tahun 1793 hingga 1794. Nah, selama periode ini antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Prancis tewas. Nah, setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre direktori mengambil alih kendali negara pada 1795 hingga 1799. Lalu ia digantikan oleh konsulat di bawah pemimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1779. Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam pada perkembangan sejarah modern, pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan revolusi Prancis. Penyebab revolusi Prancis. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa sebab utama revolusi Prancis adalah ketidakpuasan terhadap ancien régime, lebih khususnya para sejarawan yang juga menekankan adanya konflik kelas dari perspektif Marxis. Hal yang umum terjadi pada akhir abad ke-19. Perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai adalah hal-hal yang memicu kebencian rakyat terhadap pemerintah. Rentetan peristiwa yang mengarah ke revolusi dipicu oleh kebangkrutan pemerintah karena sistem pajak yang buruk dan utang yang besar. Akibat keterlibatan Prancis dalam berbagai perang besar, upaya Prancis dalam menantang Inggris, kekuatan militer utama di dunia saat itu, dalam perang 7 tahun berakhir dengan bencana, menyebabkan hilangnya jajahan Prancis di Amerika Utara dan hancurnya angkatan laut Prancis. Tentara Prancis dibangun kembali dan kemudian berhasil menang dalam perang Revolusi Amerika. Sementara itu, keluarga kerajaan hidup nyaman di Versailles dan terkesan acuh tak acuh terhadap krisis yang semakin meningkat. Meskipun secara teori pemerintah Raja Louis berbentuk monarki absolut, tetapi dalam praktiknya ia sangat sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi lawannya di parlemen berhasil
menggagalkan upayanya untuk memperlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang yang kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang semakin berkuat opini publik dalam melawan monarki. Faktor lain dari terjadinya revolusi Prancis yang dianggap sebagai penyebab revolusi Prancis adalah kebencian terhadap pemerintah yang muncul sering dengan perkembangan cita-cita pencerahan. Jalannya Revolusi Prancis adalah sejarah Prancis di mana pendukung Republika menjatuhkan kekuasaan monarki absolut di Prancis dan memaksa Gereja Katolik Roma melakukan rekonstruksi yang terjadi pada 1789 sampai 1799. Meskipun Prancis berubah sistem menjadi Republika, kekaisaran dan monarki, Republik pertama di Prancis jatuh kepada kudeta selama 75 tahun yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Latar belakang terjadinya revolusi Prancis adalah berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung, berkembangnya paham romantisme, pengaruh revolusi Amerika, ketidakadilan dan sistem feodalisme, pemerintah dari Prancis yang buruk, kekosongan kekuasaan, serta adanya kekosongan negara. Sebab umum revolusi Prancis adalah utang negara yang terlalu banyak, pajak yang tinggi, adanya belangko surat penangkapan yang ditangani oleh raja, serta kebencian rakyat terhadap penjara Bastille. Sebab khusus revolusi Prancis adalah masalah menghambur-hamburkan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja Louis, yakni Marie Antoinette dengan putri istana lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.